مرحبا أهلا النوادي. Nah, ini beberapa al-hikayat al-munasabah bisadaqah. Ya, ada beberapa kisah yang berkaitan dengan masalah sedekah. Al-Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, menjelaskan salah satu cara para ulama terdahulu ilmu mereka berkah karena ada dua hal. Yang pertama, qala qad naqal an ba'di salaf idza dhahaba ahaduhum ila syaikhi tasaddaqa. Imam Nawawi menukilkan dan Imam Nawawi mempraktekkan setiap kali mau belajar kepada salah satu gurunya, itu mereka sedekah dulu. Sedekah sebelum datang belajar kepada syekh, kepada seorang guru. Kemudian sedekah itu diniatkan, yang dimana mereka ketika mengeluarkan sedekah mereka berniat, Allahumma astur aiba syekhi anni wala tudhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, dengan sedekah ini saya meminta kepadamu engkau tutup aib guruku di hadapanku. Dan dengan sedekah ini engkau jangan hilangkan keberkahan ilmu dari sang guru kepada diriku. Jadi mereka sedekah niatnya kepada syekh, kepada gurunya. Itu tradisi para ulama terdahulu, termasuk Imam Nawawi mempraktekkan hal itu, sehingga guru terlihat sempurna. Ya, ilmu itu barokah ketika kita makin husnuzon kepada guru, makin menghormatinya, memuliakannya, maka keberkahannya makin besar. Makanya Imam Nawawi minta aib sang guru ditutup oleh Allah. Jangan sampai diperlihatkan aib daripada sang guru. Nah, ini amalan yang perlu kita contoh. Ya. Zaman sekarang barokah ilmu banyak hilang karena murid kurang adab, ya, kepada guru. Makanya jangan pakai prinsip jadikan guru sebagai teman. Gak ada berkah. Guru selamanya guru, gak bisa jadi teman. Murid selamanya murid. Di dalam Islam manzilah guru itu tinggi, gak bisa disama derajatkan guru sebagai teman, walaupun usianya jauh lebih muda sekalipun. Ya, ini bukan dari Islam. Prinsip ini bukan dari Islam. Kalau undang-undang di ilmu tasawuf, para asfiyah itu bahkan menempatkan guru itu seperti orang yang memandikan jenazah, sedangkan murid bagaikan mayat. Ya, kal mayyit bainal ghasil, bagaikan mayat di hadapan orang yang memandikan jenazahnya. Jadi sedekah niat agar Allah tutupi aib dari sang guru biar dapat barokah. Tuh. Bukan berarti kita mencari guru yang memang sudah jelas-jelas nampak dia berkhianat. Kalau kita sudah lihat kejahatannya secara jelas, terang-terangan, ya, betul-betul dia melanggar syariat. Nah, ini di sini pilihannya adalah jangan diikuti. Kalau jelas, tapi kalau belum lihat dengan mata kepala dan dilarang tajassus, memata-matai, haram. Ini benar-benar qadarullah, Allah tampilkan tuh. Biasanya guru yang tidak benar itu pasti Allah akan tunjukkan keburukannya yang benar-benar melawan syariah. Kalau konsepnya attiba tasrikut tiba, ilmu agama ini menular. Gurunya sombong, muridnya ikut sombong. Gurunya cabul, muridnya ikut cabul. Na'udzubillah min zalik. Gurunya pencuri, maling, muridnya juga maling.
Dia merampas karakter dan tabiat. At-tiba tasrikut tiba. Makanya harus kita juga berakal, ya, milih guru yang bersanad, yang ilmunya bersanad, akhlaknya baik, ya, dan menjadi ulama bigaulihi wa fi'lihi, ucapan dan perbuatannya itu. Kisah kedua terkait masalah sedekah ini diceritakan dalam kitab Hasyiah As-Sawi. Ya, ada tafsir namanya Hasyiah As-Sawi. Nah, Hasyiah As-Sawi ini menceritakan kisah Nabi Daud alaihissalam memiliki salah satu sahabat yang sangat dekat dengan beliau. Dan ini sahabat orang baik, orang soleh. Wa kana Nabi Daud yuhibbuh. Nah, dan Nabi Daud sangat cinta kepada sahabatnya ini. Tiba pada satu hari datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengabarkan kepada Nabi Daud bahwa sahabat dekatnya itu umurnya itu hanya 50 hari. Setelah itu dia akan meninggal dunia. Ajal sudah ditetapkan, umurnya hanya sisa 50 hari. Kemudian malaikat Jibril mengizinkan Nabi Daud mengabarkan hal itu kepada kawannya. Nabi Daud sedih. Orang baik, orang soleh, termasuk orang terdekatnya Nabi Daud. Pergilah malaikat Jibril, kawannya itu datang ke rumah Nabi Daud. Nabi Daud awalnya tidak tega, ya, menyampaikan hal itu. Kita juga kalau ajal itu bisa diketahui, saya rasa itu menjadi hal yang tidak menyenangkan, hal yang tidak baik. Makanya daripada hikmah ajal manusia itu disembunyikan oleh Allah untuk tidak membuat manusia itu tersiksa. Kita ini kalau seandainya Allah buka tabir, tahu ajal kita, seandainya dikasih tahu 7 hari berikut akan meninggal, pasti hidup kita ini yang 7 hari itu tidak bisa kita nikmati. Makan juga terasa hambar. Walaupun ada hikmahnya, dia mungkin persiapkan dengan taat, dia lebih sungguh-sungguh dalam taat, tapi akan memunculkan efek yang negatif juga. Malas kerja, akan dia berhenti kerja itu. Sedih 7 hari, hitung besok, wah sudah 6 hari, 5 hari. Ada suara dia sudah takut, jangan-jangan sudah dicepatkan. Itu hikmahnya Allah sembunyikan ajal. Tapi kalau kita tidak tahu, enak, padahal ajalnya besok nih. Tapi dia nikmati hidup yang 1 hari itu. Ya, makan sate masih berasa sate, makan soto masih berasa soto. Coba kalau dikasih tahu besok meninggal, soto sate hambar rasanya, tidur tidak nyenyak. Nah, tapi di kisah ini Nabi Daud diizinkan memberitahukan kepada kawannya. Kawannya datang diberitahukan, wahai kawan, wahai sahib, tadi Jibril datang mengabarkan kepadaku bahwa engkau umurnya tinggal 50 hari. Maka sedih dia. Kalau begitu saya mau persiapkan diri saya dengan amal ibadah, kata kawannya, sambil menanti hari berjalan sampai 50 hari. Pulang ke rumah dia dalam keadaan sedih. Tapi karena memang ini rajulun sholihun, seorang laki-laki yang baik, pulang dia ibadah sungguh-sungguh. Ibadah hari ke-1, hari kedua, sampai tiba hari 49. Dia berniat untuk mengucapkan salam perpisahan kepada Nabi Daud, karena besok meninggal. Diperintahkan kepada keluarganya untuk memasak makanan yang enak untuk dia bawakan kepada Nabi Daud sebagai tanda perpisahan. Maka dimasaklah masakan yang enak, dibawalah, sudah masak itu masakan, diambil itu masakan, dibawa ke rumahnya Nabi Daud. Di tengah jalan, belum sampai ke rumah Nabi Daud,
dia berpapasan dengan orang tua yang kelaparan. Syekhun ja'i'un, orang tua yang kelaparan. Minta makanan, saya belum makan. Muncul rasa iba dalam hatinya. Padahal niatnya ini mau diberikan kepada Nabi Daud. Bagaimana ini saya mau ngasih makanan ini kepada Nabi Daud, tapi ini orang butuh. Ya sudah, saya kasihkan saja kepada orang tua yang kelaparan tersebut. Dikasih makanan itu semuanya. Nabi Daud punya makanan banyak di rumah. Ini kelaparan, dia butuh makanan. Dikasih semua makanan itu kepada orang tua yang kelaparan tersebut. Di saat dikasih makanan tersebut kepada orang tua itu, Jibril turun menemui Nabi Daud alaihissalam, mengatakan bahwa sahabatmu itu Allah Ta'ala sudah mengganti ajalnya. Yang 50 hari Allah ganti menjadi 50 tahun dia hidup. Karena sebab tadi dia memberikan makanan sedekah kepada orang tua yang kelaparan tersebut. Akhirnya dia datang menemui, jalan lanjut sampai ke rumah Nabi Daud, bertemu Nabi Daud. Dikasih kabar gembira bahwa Jibril mengabarkan umurmu itu, ajalmu itu yang 50 hari Allah Ta'ala sudah ganti menjadi 50 tahun. Karena sebab engkau tadi bersedekah memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Ini menarik kalau disimak. Ajal ini kan sudah ditentukan. Kok bisa sudah ditentukan ajal 50 hari kemudian berubah? Seakan-akan Allah tidak konsisten menetapkan ajal. Seakan-akan seperti itu. Karena di dalam hadis Rasul katakan, riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Tirmidzi yang lahir 209 wafat 279 Hijriah, Rasul bersabda, la yaruddul qada'a illa du'a wa la yazidu fil umri illal birru, bahwa tidak ada yang bisa menolak ketetapannya Allah, qadanya Allah, kecuali doa. Dan tidak ada yang menambahkan umur seseorang terkecuali perbuatan baik, albir. Maka dijawab oleh ahlul kalam. Para ulama ahlul kalam menjawab bahwa qadanya Allah tidak berubah secara hakiki. Dia bersedekah, usianya bertambah, sedekahnya itu bagian dari qadanya Allah. Dan umurnya itu yang 50 tahun itulah ajalnya yang sesungguhnya. Qadanya yang sesungguhnya 50 tahun. Ada yang menerjemahkan bahwa umur seseorang yang sudah ditetapkan oleh Allah tidak bisa diganggu gugat. Kalau ajalnya 40 tahun, tidak akan mungkin berkurang umurnya dia meninggal atau lebih daripada itu. Adapun hadis yang menerangkan bahwa as-sadaqah, riwayat Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya, lahir 260 wafat 360 Hijriah, Rasul bersabda, inna sadaqah al-muslim tazidu fil umr. Sedekah seorang muslim itu menambah umurnya. Itu yang dimaksud menambah keberkahan umurnya, bukan menambah usia yang sudah ditetapkan dari ajalnya. Karena umur itu sudah paten. Kita punya usia hidup di dunia, Allah sudah putuskan itu, ya sebegitu kita hidup. Gak akan dikurangi, tidak akan dilebihkan. Tapi hadis mengatakan tidak ada yang menolak qada kecuali doa. Ya doa itu bagian dari qadanya Allah. Sedekah menambah umurnya, ya sedekah bagian dari qadanya Allah. Menambah keberkahannya, ada yang mengatakan menambah umurnya, tapi menambah umurnya itu sudah masuk kepada qadanya Allah. Nah, ini kisah kedua. Jadi sedekah ini bisa menambah keberkahan umur daripada umur kita hidup di dunia ini.
Kisah ketiga diceritakan oleh para ulama, fadilah sedekah itu mencegah orang yang atau dijaga orang yang bersedekah dari berbagai bala dan musibah. Hadis ini riwayat As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, di dalam kitab Lubabul Hadis. Rasul bersabda, as-sadaqah tasuddu sab'ina baban min abwabil bala. Sedekah itu menutup 70 pintu bala dan musibah. Orang sedekah dijaga oleh Allah. Dikisahkan dan dihikayatkan di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Dulu ada seorang wanita, dia memiliki bayi yang mungkin usia 2 tahun atau di bawah usia 2 tahun karena masih menyusui. Di saat wanita ini sedang makan roti, tiba-tiba ada pengemis lewat. Pengemis itu belum makan, minta sedekah roti, sedangkan rotinya itu sudah mau habis dan sisanya itu sudah di mulut. Tapi orang ini meminta, maka wanita itu memberikan. Lalu rotinya sudah di dalam mulut. Diberikan roti itu kepada orang yang meminta tadi, yang dalam keadaan lapar. Jadi memberikan makan kepada orang yang lapar itu pahalanya tidak bisa dibatasi saking besarnya. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, it'amu ja'i afdalu min bina'i alfi jami'. Memberikan makan kepada satu orang yang kelaparan pahalanya lebih besar daripada membangun 1000 masjid jami'. 1000 masjid jami'. Nah, ini dia sedekahkan itu makanan. Dikasih. Setelah diberikan roti itu, pergi ini pengemis orang yang kelaparan ini, beliau nih, wanita ini masuk ke rumah, anaknya dibiarkan di teras rumah. Anak masih bayi. Tiba-tiba ada Asadun itu singa. Ja'a asadun, datang seekor singa. Kemudian singa itu dia menggigit pakaian bayi tersebut. Ya, digigit kemudian dibawa lari masuk ke dalam hutan. Jadi belum dimakan ini, masih digigit dia punya pakaian. Masuk ke dalam hutan ini singa, sang ibu waktu keluar lihat anaknya tidak ada, tapi dia sempat lihat itu ada hewan yang membawanya masuk ke hutan, maka dia teriak, Asad, Asad, tolong, ada singa membawa anak saya. Singa ini masuk ke dalam hutan, sudah dapat lokasi yang tepat untuk dia mengkonsumsi anak tersebut, mau menelan itu anak, pas di bagian mulut, sebagaimana roti tadi sampai di mulut. Tiba-tiba muncul seorang manusia berpakaian putih bersih, bercahaya, maka diselamatkan anak itu, ditarik. Akhirnya singa tidak sempat memakan. Dan bayi itu dikembalikan kepada sang ibu. Setelah itu orang yang menyelamatkan itu mengatakan luqmah biluqmah. Satu suapan dibalas dengan satu suapan. Hilang itu ternyata malaikat. Para ulama menafsirkan makna daripada luqmah biluqmah, satu suapan dengan suapan. Seandainya wanita tersebut dia memberikan sedekah roti, rotinya belum sampai di mulut, maka anak itu akan diselamatkan oleh malaikat. Belum sempat singa memasukkan anak itu ke dalam mulut, tapi karena tadi roti sudah sampai ke mulut, maka diselamatkan anak itu juga sampai di mulut tersebut. Nah, itu luqmah biluqmah. Kisah yang keempat terkait tentang masalah sedekah. Ini dikisahkan dari riwayat Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra pada waktu itu mengidam, pengen makan rumman, buah delima. Maka Imam Ali bin Abi Thalib keluar dari rumahnya untuk mencari buah delima. Ternyata uang waktu itu hanya cukup membeli satu saja, satu buah delima.
Dibelilah oleh Imam Ali bin Abi Thalib satu buah delima tersebut. Kemudian sudah dibeli itu buah, beliau jalan mau pulang ke rumah, ada pengemis kelaparan. Minta kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali hanya punya satu buah delima, sedangkan istri beliau Sayyidah Fatimah sedang mengidam buah delima. Maka Imam Ali bin Abi Thalib akhirnya membagi dua. Ya, satu buah itu dibagi dua, sepotong untuk orang yang lapar itu, sepotongnya lagi untuk dibawa pulang ke rumah, diberikan kepada Sayyidah Fatimah. Sampailah di rumah, Imam Ali mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, "Wah istriku, mohon maaf, tadi ada orang lapar, kelaparan di jalan, dia minta makanan, saya hanya punya buah delima, makanya saya bagi dua. Satu, saya punya satu, saya bagi dua. Separuh untuknya, separuh untukmu." Sayyidah Fatimah akhirnya bahagia. "Wahai suamiku, kenapa kau tidak berikan semuanya? Demi Allah, di saat kau berikan itu, Allah cabut dalam hati saya mengidam daripada buah delima. Dan Allah sembuhkan rasa sakit saya menjadi sembuh dari penyakit. Kenapa tidak kau berikan semua?" Maka Sayyidina Ali mengatakan, "Ya sudah, ini sisa separuh ya. Karena memang sudah perintah wasiat, saya harus bawa buah delima." Diberikan kepada Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah sudah tidak ada lagi keinginan kepada buah delima, hilang. Dan waktu itu sakit beliau sembuh seketika karena sebab sedekah yang diberikan kepada orang yang kelaparan tersebut. Rasulullah SAW ada di rumah beliau. Turun malaikat membawa satu wajan yang di dalamnya ada isi buah delima minal jannah, dari surga. Kata malaikat, "Wahai Rasulullah, ini kau berikan kepada putrimu." Malaikat ceritakan bahwa tadi putrimu menginginkan satu buah delima, tapi suaminya Sayyidina Ali hanya mampu membeli satu buah delima. Tapi di tengah jalan ada yang meminta, maka dibagi menjadi dua. Sekarang ini balasan dari Allah. Allah ganti itu dengan buah delima dari surga. Ini kau berikan kepada putrimu. Maka malaikat pergi. Nabi memanggil Salman Al-Farisi. Dipanggillah Salman Al-Farisi. "Wahai Salman, ini titipan. Tolong kau antarkan ke rumahnya Imam Ali dan rumahnya Sayyidah Fatimah, dan berikan ini kepada mereka. Dan katakan bahwa ini adalah hadiah dari Allah yang diambil dari surga, yaitu buah delima yang berasal dari surga. Antarkan ke rumah mereka." Maka Salman Al-Farisi membawakan itu. Di tengah jalan penasaran, buah delima surga itu kayak bagaimana sih? Tidak kuat juga Sayyidina Salman. Akhirnya dilihat. Ketika dilihat ada 10 buah delima. Kemudian Sayyidina Salman mengatakan, "Saya mau uji." Fir riwayah, satu riwayat mengatakan, "Saya mau uji keilmuannya Sayyidina Ali. Saya mau sembunyikan satu buah. Saya berikan 9. Dia tahu tidak bahwa ada satu buah surga yang saya sembunyikan." Itu. Akhirnya tersisa 9 buah delima. Yang satunya disembunyikan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi. Bukan niat mencuri, tidak, mau menguji keilmuannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau tahu tidak bahwa buah yang diwasiatkan oleh Rasul untuk dibawakan kepadanya itu ada 10. Sekarang saya ambil satu, sisa saya 9. Sampailah di rumahnya Imam Ali bin Abi Thalib, diberikan salam, kemudian beliau keluar. Kemudian Sayyidina Salman mengatakan, "Ini ada pesan, ada hadiah dari Allah lewat Nabi Muhammad untuk diberikan kepadamu. Ini buah delima surga." Sayyidina Ali terima. Ketika Sayyidina Ali terima, lihat dibuka itu wadah, ternyata dihitung oleh Sayyidina Ali hanya 9. Kata Sayyidina Ali, kurang satu ini. Ini kurang satu. Kata Sayyidina Salman, "Kau tahu dari mana?" "Saya tahu ini karena sebab
ganjaran balasan sedekah yang saya berikan tadi. Allah sebutkan man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha. Siapa yang melakukan suatu kebaikan Allah balas 10 kali lipat. Masa ini kurang 1 jadi 9? Pasti 10 nih, enggak mungkin 9. Allah yang katakan dibalas 10 kali lipat. Kenapa jadi 9? Ayo keluarkan, ada 1 yang kau sembunyikan, dikeluarkan. Benar. Nah, itu fadail daripada sedekah. Kisah yang kelima terkait masalah sedekah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, ya, Ibnu Abi Syaibah dalam musnafnya beliau. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menceritakan dulu di masa nabi-nabi terdahulu ada salah satu rajulun minas solihin, ada salah satu orang soleh, dia beribadah di satu tempat, Saw'amah, ya. 60 tahun dia habiskan waktu beribadah di tempat tersebut. Tidak pernah maksiat ya. Waktunya habis hanya fil ibadah. Sampai datang satu hari ada seorang wanita mampir di tempat ibadahnya. Dan wanita ini wanita cantik. Bisa bayangkan 60 tahun dia. 60 tahun puasa dia tidak pernah menyentuh wanita. Tidak punya istri. Ini zaman-zaman dulu Bani Israel. Wanita itu masuk ke tempat ibadahnya, minta izin menginap. Nah, ini makanya jadi fitnah. Kalau ada perempuan masuk di rumah, walaupun ini orang kayak malaikat, jangan dikasih celah. Ada yang mengatakan, oh kita salaman sama perempuan, magom kita sudah tinggi, salaman tangan, cium dada kita, cium paha kita. Perempuan cium kepada guru, katanya magomnya sudah tinggi, sudah tidak terpengaruh syahwat katanya. Oh ini manusia apa patung? Kalau kamu manusia, hatta sehebat apapun ada syahwatnya. Kamu dengan Nabi lebih hebat siapa? Rasulullah itu manusia yang sangat suci, tapi tidak pernah bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Terus datang generasi belakangan mengatakan bahwa saya magomnya sudah tidak terganggu dengan nafsu dan syahwat. Jadi kalau santriwati cium tangan, dada, pahanya dia nggak ada syahwat, oh berarti dia patung. Ini bukan manusia. Yang nggak ada syahwat hanya patung. Tapi kalau kau hidup manusia, laki-laki apalagi, tetap ada syahwat. Itu dihindari. Nah ini ahli ibadah, tidak tanggung-tanggung 60 tahun waktunya habis di dalam ibadah. Datang ini wanita nginap, akhirnya tergoda. Wanitanya nginap 6 hari lagi, 6 harinya berzina sama itu wanita. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Pas hari ke-6 dalam hatinya muncul penyesalan, saya sudah melakukan kesalahan, dosa. Akhirnya ini laki-laki yang ahli ibadah ini lari dari tempat ibadah, dia tinggalkan itu wanita. Dia lari ingin bertobat. Sampailah di satu tempat ibadah, dia menetap di tempat itu, dia bertobat kepada Allah Ta'ala. 3 hari tidak makan, saking berpikir dengan dosanya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga tidak makan. Sampai akhirnya kelaparan, ada yang kasih sedekah. Sedekah kepada beliau roti. 1 buah roti. Ternyata yang di dalam tempat ibadah itu juga banyak yang belum makan. Akhirnya roti yang dia dapat 1 itu ada yang memberikan kepadanya, dia bagi 3, 1 untuk dirinya, yang 2 potong untuk orang yang ada di samping kanan dan kirinya, dikasih makan. Fa'amarallah malakal maut an yakhbida ruhahu. Di saat itu juga Allah perintahkan malaikat maut cabut nyawanya. Dicabutlah nyawanya, dia meninggal dunia. Ruhnya ini dipertontonkan masa depan, yaumil kiamah terjadi. Allah izinkan itu. Dan dia seakan-akan dihadapkan di hadapan mizan, timbangan amal. Maka dia melihat timbangan amalnya, ibadahnya 60 tahun luar biasa.
hasanatnya sangat berat. Ya 60 tahun ibadah tanpa maksiat. Hasanat timbangan baiknya itu sangat berat. Tahu-tahu datang dosa zina 6 hari. Hari pertama berzina, ibadah 10 tahun hilang. Hasanatnya terhapus. Zina yang hari kedua, hasanatnya yang di ibadah ke 20 tahunnya terhapus. Sampai zina yang ke 6 hari, amalan ibadahnya 60 tahunnya, pahalanya hilang lenyap tanpa sisa. Jadi maksiatnya 6 hari itu menghapus ibadahnya selama 60 tahun. Dia mengatakan ana syaqi, saya celaka, wa ana min ahlin nar, kayaknya saya ini penghuni neraka. Tahu-tahu dalam keadaan frustasi, dia meyakini bahwa dia masuk ke dalam neraka, baru melangkahkan kaki mau menuju ke neraka, tiba-tiba amalan sedekah datang, sepotong roti itu dua potong roti itu ditimbang di timbangan amal baiknya, maka timbangan amal baiknya itu lebih berat daripada maksiatnya 6 hari. Maka dia selamat masuk ke dalam surga. Nah ini fadail daripada sedekah itu sangat besar ya. Makanya jangan heran di dalam Al-Quran itu disebutkan orang yang sudah meninggal berharap hidup lagi untuk bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ayatiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minas salihin.